Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Sejak hari ini sampai berpekan-pekan ke depan, kita akan menyaksikan bagaimana KPK akan membongkar kejahatan yang dilakukan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Ini tentu adalah hal yang sudah lama ditunggu publik. Untunglah dua upaya pra-peradilan yang dicoba PDIP gagal total. Mulai Jumat 14 Maret ini, kita akan mendengarkan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi proses pembongkaran apa yang dilakukan Hasto dan PDIP sejak 2019 yang lalu. Kita akan mendengar paparan bukti-bukti yang menunjukkan apakah Hasto memang bertanggung jawab menyuap KPU untuk meloloskan Harun Masiku ke DPR dan apakah Hasto memang berusaha merintangi upaya penangkapan Harun Masiku. Saya sangat percaya Hasto memang bersalah. Dan kalau dia memang bersalah, sangat mungkin akan ada bukti-bukti lain yang bisa menunjukkan kejahatan yang lebih luas dari sekedar Hasto. Bukan lagi sekedar kejahatan individual, tapi juga kolektif di PDIP. Upaya mengganggu tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kali ini sudah terlihat. Di luar pengadilan, ratusan pendukung PDIP berkumpul. Seperti diberitakan Kompas, mereka berpakaian hitam, berdiri bergerombol, serta memakai atribut mendukung Hasto. Di kaos yang mereka kenakan terbaca hashtag Hasto Tahanan Politik. Tapi kali ini di sisi lain ada pengunjuk rasa lain yang juga berorasi non-stop sejak sidang dimulai. Mereka berjumlah puluhan, membawa banner dan mobil komando yang berperan sebagai pengeras suara. Mereka menyuarakan tuntutan agar tidak ada intervensi kepada hakim dan hukum bisa ditegakkan tanpa pandang bulu. Apa yang terjadi ini memang proses yang akan punya catatan sejarah penting dalam politik Indonesia. Sebenarnya sih kasus Hasto ini sederhana. Cuma upaya penyuapan KPU senilai sekitar 1 miliar rupiah. Dan soal upaya menggolkan Harun Masiku untuk bisa jadi anggota DPR. Tidak ada tindak kriminal yang luar biasa sebenarnya dilihat dalam kacamata Indonesia. Mereka yang sudah terbukti bersalah dalam kasus ini juga sekarang sudah bebas dari hukuman. Dengan kata lain, kalau waktu itu Harun Masiku membiarkan dirinya ditangkap, isunya tidak akan berlarut-larut dan meledak seperti ini. Kalau Harun tertangkap, dia akan diadili, dinyatakan bersalah dan mungkin dipenjara beberapa tahun. Tidak perlu ada nama Hasto terlibat. Tapi kini, karena Harun kabur, kondisinya menjadi seperti hidup segan mati tak mau. Harun harus tinggal di persembunyian, menyepi, terisolasi. Sampai sekarang pun dia masih diburu. Jadi nggak worth it, kata kaum milenial Jaksel. Lebih ironisnya lagi, kemungkinan besar dia melarikan diri bukan karena keinginannya sendiri. Dia kabur karena diperintah Hasto. Keputusan untuk memajukan nama Harun ke DPR, walau suara perolehannya relatif kecil, hanya sekitar 6.000, juga diperintahkan oleh Hasto. Masalahnya Hasto pula yang memerintahkan Harun untuk lari. Menurut KPK, Hasto bahkan memerintahkan Harun untuk merendam handphonenya agar tidak terlacak. Karena perintah Hasto itu, Harun harus jadi buronan selama 5 tahun. Seperti saya katakan, bila Hasto bersalah, akan ada nama-nama lain yang juga mungkin akan terkena. Apalagi kalau Harun kemudian juga tertangkap. Sebagai contoh, KPK mungkin akan bertanya tentang insiden di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Sekedar menyegarkan ingatan, sebelum Harun akhirnya bisa melarikan diri, dia sempat hampir tertangkap di PT IKA oleh KPK. Tapi gara-gara ada intervensi kekuatan luar, para penyidik KPK yang ketika itu datang ke PT IKA terhambat operasinya. Para penyidik KPK itu ditahan oleh pihak keamanan kampus selama berjam-jam sebelum dilepaskan. Dan ketika akhirnya para penyidik itu bebas, Harun sudah hilang. Pertanyaannya, siapa saja yang terlibat dalam aksi perintangan tersebut? Hasto sih mungkin sekali terlibat di sana. Tapi siapa nama-nama lainnya? Begitu juga dengan kasus pelarian Harun. Siapa yang membiayai pelarian Harun? Pelarian selama 5 tahun itu bukan kerja main-main dengan biaya besar. Hampir pasti bukan cuma Hasto yang berperan di dalamnya. Pasti ada pihak-pihak lain yang turut membiayai, turut menemukan tempat tinggal,
turut bertanggung jawab atas keluarga Harun dan seterusnya. Nah, siapa orang-orang yang berada dalam jaringan itu? Jadi sangat mungkin ini bisa menimbulkan goncangan besar dalam tubuh PDIP yang akan berkongres dalam waktu tak lama. Bagaimana kalau ini semua ternyata juga menyangkut nama-nama tokoh penting lain? Pihak PDIP sendiri sudah mulai melakukan konsolidasi. 1 hari sebelum sidang pengadilan hasto dimulai, sejumlah pimpinan dan anggota DPR fraksi PDIP bertemu dengan Megawati di rumahnya. Anggota DPR seperti Deddy Sitorus mengatakan pertemuan ini merupakan konsolidasi menjelang kongres partai. Para tokoh PDIP yang hadir enggan bicara banyak. Anggota Komisi 3 DPR RI PDIP Iwayan Sudirta menyatakan Bu Mega berpesan agar anggota DPR PDIP turun ke masyarakat. Untuk apa? Tidak jelas. Ketidakpastian ini justru semakin memperkuat dugaan bahwa pertemuan dilakukan terkait sidang perdana hasto. Diduga Megawati memberikan arahan pada tokoh-tokoh PDIP tentang bagaimana seharusnya mensikapi persidangan yang mungkin sekali akan membongkar banyak kecurangan terkait PDIP. Konsolidasi ini memang rasanya perlu sekali dilakukan karena KPK jelas-jelas sudah bertekad membongkar kejahatan hasto. Ini memang sebuah cerita panjang. Ceritanya dimulai dari November 2019. Saat itu sebenarnya KPK sedang melakukan penyelidikan tentang dugaan suap di DPR. Tapi dalam proses itu, penyelidik menemukan dugaan suap kepada penyelenggara negara di KPU RI. Karena temuan itulah, pimpinan KPK saat itu menerbitkan surat perintah penyelidikan dugaan suap di KPU RI pada 20 Desember 2019. Jadi ini adalah proses yang sudah berlangsung lebih dari 5 tahun. Memang sejumlah pihak bersalah sudah ditangkap, tapi KPK menduga bahwa kunci sesungguhnya ada di tangan hasto. Harun bukanlah tokoh yang berjuang dengan kaki sendiri. Dalam persidangan 14 Maret ini, KPK memaparkan bukti-bukti yang menunjukkan Hasto dan Harun berjalan bersama. KPK punya bukti bahwa Hasto melalui perantara meminta Harun Masiku merendam handphonenya ke dalam air dan menunggu di kantor DPP PDIP. KPK juga terus dihambat untuk bekerja profesional dalam kasus Harun dan Hasto. Seperti tadi saya katakan, KPK seolah diborgol tangannya ketika hampir menangkap Harun di PT IKA. KPK juga mengakui bahwa Ketua KPK saat itu, Firly Bahuri, melarang KPK mengangkat posisi Hasto menjadi tersangka. Itu semua yang menyebabkan Harun Masiku bisa buron 5 tahun dan Hasto tidak pernah harus menanggung beban hukum apa-apa. Kini pun PDIP mati-matian berusaha menggagalkan dimulainya persidangan. Kuasa hukum PDIP misalnya menyatakan dakwaan KPK cuma berkualitas oplosan. KPK merespons tudingan itu dengan tenang. KPK mengatakan tidak ingin berargumentasi terkait hal tersebut di ruang publik. KPK mengatakan ada ruang sendiri untuk membahas hal tersebut, yaitu di persidangan. Masyarakat dapat melihat langsung persidangan tersebut dan semua tudingan akan dijawab, kata KPK. Jadi akhirnya persidangan Hasto sudah dimulai. KPK sudah sangat siap menekan gas. Kita lihat saja apakah ada nama-nama lain di PDIP yang juga terlibat. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.